Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita kali ini, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, marilah simpan ke dalam tas terlebih dahulu. Dan apabila ada sampah di bawah meja atau di lantai, silakan dibuang terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Baiklah, terima kasih. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu, dan nanti dari gambar itu kalian mengamati dan Ibu akan mengajukan pertanyaan. Oke? Nah, dari kedua gambar ini, adakah yang tahu apa sih gambar ini? Ya, benar sekali. Dari kedua gambar ini yaitu seorang yang sedang memancing ikan di pantai atau di sungai. Nah, dari kedua gambar ini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat tetangga atau sekitar rumah kalian seseorang yang sedang memancing menggunakan listrik? Ya, pernah. Nah, kenapa mereka menggunakan memancing menggunakan listrik? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Seseorang itu menggunakan pancing listrik itu agar di dalam air itu mengandung ion-ion tertentu yang sehingga mendapatkan ikan yang lebih banyak ketika kita menggunakan pancing air listrik. Nah, sedangkan kita menggunakan pancing yang biasa itu ikan yang kita dapatkan yaitu sedikit. Nah, dari kedua gambar ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Anissa. Ya, Anissa bertanya, apakah benar air sungai itu mengandung arus listrik? Nah, Ibu akan menjawab bisa benar, bisa tidak, bisa salah maksudnya. Sebelumnya kita telah mengenal adanya air mineral. Air mineral berbeda dengan air biasa. Air mineral mengandung mineral-mineral anorganik seperti besi, kalium, kalsium, dan beberapa ion lainnya. Sedangkan air murni ialah air yang mengandung murni H2O. Namun pada H2O juga akan terjadi ionisasi. Nah, dari hal-hal yang tadi Ibu sampaikan dari gambar ini dan tentang arus listrik segala hal itu, tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali Mary. Kita akan mempelajari tentang larutan elektron dan non-elektrolit. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk memiliki sifat disiplin, kerjasama, dan jujur selama proses pembelajaran berlangsung. Kalian mampu melakukan diskusi kelompok serta mampu mengklarifikasi larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit sebagai konsep. Dan kalian dapat menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit serta mampu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita Ibu akan membagikan post-test, di mana untuk menguji kemampuan kalian tentang materi ini. Nah, di LKPD itu nanti Ibu kalian harus memenuhi untuk mengisi rumusan masalah, hipotesis, kesimpulan, dan mengolah data, mengisi data. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video
Dan video itu berkaitan dengan penyita LKPD juga, dan nanti kalian perhatikan videonya tersebut karena untuk mengisi LKPD-nya juga. Oke. Nah, di sini gua akan menampilkan video tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, perhatikan ilustrasi seperti berikut ini. Di sini ada gula, garam, HCl, dan ada juga cuka, dan yang terakhir itu urea. Selanjutnya itu proses pembuatan larutan dengan beberapa bahan yang berupa zat padat. Nah, kita akan menggunakan larutan yaitu garam, urea, gula. Nah, kita masukkan gula terlebih dahulu 2 sendok. Nih, gula dimasukkan 2 sendok. Dan diaduk homogen. Diaduk sampai homogen. Dan kemudian urea kita masukkan juga 2 sendok. Dan setelah itu kita aduk hingga homogen. Dan garam juga perlakuannya seperti yang tadi, yaitu masukkan 2 sendok garam, lalu diaduk sampai homogen. Kemudian kita ambil HCl sebanyak 3 ml menggunakan pipet tetes. Kemudian kita ambil cuka sebanyak 3 ml menggunakan pipet tetes. Nah, perhatikan perubahan apa yang terjadi pada nyala lampu dan dari larutan. Nah, ini nyala lampu dari garam. Ini dimasukkan dan dimasukkan. Nah, garam itu nyala lampunya yaitu terang. Nah, ini termasuk elektrolit atau non elektrolit. Nanti kalian jelaskan di LKPD. Nah, sedangkan gula itu kita uji nyala. Gula tidak terjadi perubahan. Dan kemudian itu cuka. Cuka yaitu nyala lampunya terang seperti garam. Kemudian yaitu urea. Kita uji menggunakan arus listrik. Urea yaitu tidak terjadi arus listrik. Kemudian HCl. HCl di sini yaitu dia dapat mengarus listrik. Nah, dari video ini kalian akan menjelaskan apa saja sih elektron dan non elektron, dan larutan apa saja dari larutan tadi itu yang termasuk elektron dan non elektron.
Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kepada ketua kelas, silakan ambil LKPD-nya dan bagikan kepada siswa kelompok. Dan Ibu memberikan waktu sebanyak 5 menit. Dan apabila tidak jelas dari LKPD itu, silakan bertanya kepada Ibu. Baik, terima kasih. Silakan baca terlebih dahulu perintahnya dan silakan isi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit. Selagi kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai kalian, sifat kalian atau hal-hal lainnya yang bisa dinilai. Baiklah, waktunya tinggal 3 menit. Ada yang sudah selesai? Baiklah, yang sudah selesai, koreksi terlebih dahulu ya. Baiklah, waktunya tinggal 1 menit dan Ibu akan menyampaikan tadi pada di awal tadi Ibu lupa menyampaikan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti perwakilan kelompok kalian akan mempresentasikan hasil dari kalian. Baik, terima kasih. Baiklah, waktunya sudah habis dan untuk perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, pada kelompok Mary silakan. Nah, terima kasih kepada Mary yang telah menyampaikan presentasinya atau diskusinya. Dan Ibu ingin bertanya kepada kelompok lain, apakah berbeda atau ada yang sama? Sama semua? Baiklah. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu tadi Mary telah menyampaikan larutan non elektrolit itu yaitu seperti urea, kan? Cuma urea doang kan? Nah, itu salah. Tadi glukosa itu tidak termasuk elektrolit, tapi termasuk ke non elektrolit. Nah, itu aja penambahan dari Ibu. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membagikan lembah potes untuk menguji kemampuan kalian, kemampuan tentang materi elektrolit dan non elektrolit ini. Dan kepada kelas silakan bagikan lembar kertas potesnya.
Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan semampunya saja. Baiklah, waktunya tinggal 2 menit. Baik, siswa silakan kumpulkan gambar postersnya. Waktunya telah habis. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari kali ini? Ya, silakan, Novi. Baiklah, benar sekali menurut Novi itu, dan Ibu akan menambahkan, yaitu larutan dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik seperti tadi, yaitu garam, cuka, dan selanjutnya itu larutan non-elektrolit. Non-elektrolit itu sebalikan dari larutan elektrolit, yang dimana non-elektrolit itu tidak dapat menghantar arus listrik seperti glukosa, urea, dan yang tadi sebagainya di video itu ya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang materi kali ini. Yang tidak paham atau kurang jelas pembelajaran kita kali ini, boleh menghubungi Ibu. Dan jangan lupa minggu depan kalian pelajari tentang ikatan hidrogen. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.